Selamat pagi Jordan, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pagi ini mata kuliah banyak ini, ekonomi pembangunan, gig ekonomi sama kualitatif ya. Ditanya ini prodi program studi kita ini mau coba lebih banyak lagi yang explore global gitu ya. Salah satunya kita kan sudah akreditasi unggul, kita juga mau lebih unggul lagi, jadi standarnya mulai geser mungkin akan akreditasi internasional. Jadi kita pengen dengar ceritanya kalau teman-teman yang eh, ekspansi kayak Jordan ini, gimana ceritanya Jordan sekolah di Cina? Ini Jordan Mintarza ini angkatan 2021 ya? Iya, betul, Pak. Oh ya, Jordan barusan wisuda bulan Maret kemarin, betul ya? Iya, heeh, Bulan Maret kemarin ya. betul. Oke. Sekarang Jordan kuliah di South China University of Technology di Guangzhou, Pak. Guangzhou ya. Mm-mm. Boleh cerita kampusnya kayak apa, ceritanya di mana dulu mendaftarnya dan sebagainya, silakan. Iya, jadi Enak nggak kuliah di sana? sangat nyaman sih, Pak, karena kemana-mana juga eh, yang pasti aman ya kan. Terus pakai MRT juga, terus base-nya juga dekat kemana-mana dan kebetulan di kota Guangzhou ini hampir semua univnya itu punya stasiun MRT gitu, Pak. Jadi dekat kemana-mana. Mau keliling kota juga enak gitu kan. Terus kedua, kampusnya itu dia campur sama ada kayak semacam pemukiman gitulah. Jadi ada kayak satu daerah emang kayak dibuat sama pemerintah lokalnya itu kayak emang gede gitu. Dalamnya ada kayak buat dorm, buat tempat tinggal. Jadi eh lingkungan univnya itu terasa kayak ya bukan yang kayak bener-bener cuma univ doang gitu sih Pak. Jadi nyaman gitu. Jadi Itu sih. bisa merasakan suasana apa kotanya ya. Iya bener, bener, bener. Terus Oke. gimana cara mendaftarnya? Kebetulan saya daftar sendiri, nggak pakai agent, teman-teman. Banyak dari teman-teman saya yang dari Indonesia itu daftar ke sekolah itu hampir 1.000 orang pakai agent ya. Kalau saya sendiri karena ada kakak saya di sini juga, jadi diajarin juga caranya buat daftar mandiri. Daftarnya simple kok, cuman lewat website doang. Tinggal ya penuhin requirement-nya aja sih teman-teman. Websitenya Gitu. apa? Websitenya apa? Mungkin saya share linknya di ini aja ya. Boleh. Share link ya di chat aja. Sebentar ya. Nah ini. Ini websitenya ya. Atau mau saya share screen juga Boleh, boleh Pak. boleh. Boleh di-share screen. Boleh, boleh. Saya request share screen dulu ya Pak. Ini internasional program atau in Mandarin full? Nah, punya saya international program karena untuk pengantar Pak. Jadi saya ini ngambil bahasa. Dan di China ini ada dua pilihan. Untuk teman-teman yang mau ngambil bachelor degree atau master, dia itu ada pengantar 1 tahun ya teman-teman. Jadi ngambil bahasa dulu atau pre-uni dulu, ya kan? Nah, bedanya apa dua ini? Kalau bahasa ini kita fokus untuk ya bener-bener bahasanya doang ya. Jadi ada 4 materi kuliah, itu listening, speaking, reading, sama writing ya, gitu ya. Jadi Hmm. full bahasa Mandarin gitu. Dan itu dibagi beberapa level A, B, C, D, E, F gitu ya di sekolah saya, di kampus saya. Nah, kebetulan untuk level saya ini kan di kelas C untuk karena udah lulus HSK 4 dan waktu sampai di sini kita tuh kayak ada placement test gitu teman-teman. Nah, terus kalau bedanya sama pre-uni, kalau pre-uni itu nanti bener-bener fokus untuk nyiapin materinya. Jadi tetap ada bahasa Mandarinnya, cuma nanti ada kayak materi yang kita pakai. Misal teman-teman nanti pilihnya international trade gitu ya. Jadi nanti ada mempelajarin kayak accounting gitu-gitu, terus math juga. Jadi ada materi-materi yang di bahasa itu nggak ada gitu. Itu Hmm. sih. Cuman emang kalau pre-U teman-teman lebih sibuk karena padat gitu kan, intensif gitu pelajarannya. Itu sih. Hmm. Saya coba Boleh sambil share share. ya. Ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini So, websitenya, website sekolahnya. Ini benar-benar kayak gini sekolahnya. Ini real ya. Jadi sekolah SUT ini ada 3.
kampus yang terpisah. Jadi ini jauh-jauh ya. Yang ini yang di paling jauh, yang ini untuk international student. Tapi ini emang bagus. Jadi khusus orang-orang internasional Hmm. dari berbagai negara teman-teman. Emang sebagus ini kampusnya dan seluas ini juga gitu sih. Nah, cara untuk daftarnya teman-teman tinggal lihat sih kayak kalau saya sendiri awalnya dari departemennya ngelihatnya. Tersedia nggak kira-kira maksudnya jurusan yang saya pingin gitu kan. Jogja Di ambil sini apa ada kemarin? saya mau ngambil international trading gitu, Pak. Jadi ini saya sekarang lagi ngambil bahasa dulu 1 tahun gitu. Hmm. Oke, kalau international apa trading di mana milihnya? Bahwa lagi ini nggak ada ya? Di sini ada, Pak. Sebentar saya cari. Ada kok. General Finance. Sebentar. Schoolnya banyak ya. Satu school satu din ya. Maaf, satu school, satu. Satu din. Mereka din ya. Satu school satu din ya. Dim itu apa, Pak? Sorry. Dekan dekan ya. Oh iya, benar-benar. Bisa-bisa gitu, benar, Pak. Bentar, saya cari. Nah, ini di sini, di sini. Jadi Oh kalau diambil. teman-teman, ya di kuliahan ada ekonomika terapan kalau nggak salah saya di Ubaya dapat dulu kalau nggak salah. Oke. Nah ini nyambung kok teman-teman. Saya udah pelajari materinya ada dapat sedikit-sedikit gitu. Dari Hmm. ekonomika terapan ada yang bahas teorinya. Nah di sini dipisah lagi teman-teman fokusnya. Ya ada yang ke finance, ada yang ke industrial. Terus ini yang lebih ke manajemen mungkin ya, kuantitatif, ekonomik gitu ya. Hmm. Nah nanti cara daftarnya dari website ini. Langsung yang admission tadi ya teman-teman. Ini admission nanti tinggal masuk, ya kan? Munculnya langsung kayak gini nanti. Kita kayak harus login, terus cuman langsung start application gini. Kalau teman-teman belum punya background bahasa Mandarin masih bisa ya. Nah, jadi nanti di sekolah saya dan mostly univ di sini itu nyediain English English Start ya Pak. Jadi requirement-nya khusus Inggris ini cuman pakai IELTS sama TOEFL gitu. Hmm. Hmm. TOEFL-nya berapa Ya. mintanya dia? Nih, saya coba bukakan ya. Soalnya setiap jurusan beda-beda, Pak. Oh gitu. Misal, ya ini coba yang self sponsor. Kita buka yang master. Nah, di sini kelihatan ya ini aplikasinya ada harus berapa. Ini HSK, coba cari yang Inggris ya. Cari Hmm. yang Inggris, bentar. Language-nya, kita cari Inggris. Banyak Oh, ya schoolnya. iya benar, Pak. Paling banyak fakultas apa? School apa paling banyak studinya? Nah, karena jurusan saya ini mostly engineering gitu ya, Pak. Jadi emang banyak Hmm. engineering. Oh Cuman gitu. kalau yang di internasional juga banyaknya yang trading tadi sih, Pak. International trade tadi. Tadi itu. Hmm. Iya, bentar saya coba cek minimal IELTS-nya berapa. Saya juga ini. Soalnya saya sekarang lagi persiapan untuk ASK 5, jadi ya sebisa mungkin belajarnya pakai Mandarin ya, karena ke sini jauh-jauh kan untuk Bahasa belajar Mandarinnya. bahasanya juga. Iya. Iya. Nah, kayak gini Pak. Ini ada minimal kayak Oh, TOEFL IBT 5 koma 68 lima ya. ya atau 5,5. Jadi nggak sesusah itu kok teman-teman. Hmm. Kalau yang Inggris ya. Mandarinnya yang susah ya. Nah, Mandarinnya karena saya kemarin Maret itu kan jujur coba daftar di MBA, ya kan? Master of Business Administration itu kan emang susah ya Pak. Jadi mostly dia minimal ya SK 5 requirement-nya. Nah, saya kan baru lulus SK 4, jadi ya Hmm. lagi mengejar lah gitu. Itu sih. Oke. Hmm. Oke. Eh, tuition fee-nya berapa? Sekitar berapa, Jordan? Untuk bahasa, bahasa 1 tahun ini sekitar pokoknya 1 tahun tuh 16.200 yen, berarti sekitar 30-40 jutaan, Pak. 1 tahun ya? Segitu. 1 tahun untuk 1 tahun, betul. Masih lebih, ya, masih lebih murah Iya. di situ daripada di Ubaya ya. Ya, mungkin karena juga di Cina lagi ini sih Pak, gencar-gencarin programnya yang 985 yang universitasnya programnya pemerintah pusat gitu Pak. Jadi dia emang kayak ada subsidi dari pemerintah juga. Jadi mungkin itu yang Oh. bikin murah juga ya Pak. Kalau ini kan bahasa ya. Kalau yang sudah masuk Hmm. school-nya, per semesternya berapa atau per tahunnya berapa?
bayarnya per tahun ya, bukan per semester ya? Untuk iya harusnya per tahun untuk yang kayak ini ya materi gini ya. Hmm, Saya coba lihat. Kemarin saya cek cuman lumayan ini. Beda-beda soalnya. hmm. Misal harusnya langsung muncul. Sebentar saya cek ya, Pak. Oh, 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 oh. Tuition fee, tuition. Loh, Jordan dapat scholarship atau gimana? Atau self Lagi funded? ngeplay, lagi ya persiapan juga, Pak. Lagi ngeplay. Hmm. Kalau self funded berapa gitu? Belum tahu ya. Jadi Iya ngeplay-nya gitu dari Mas. sana ya. Benar. Nanti kalau mau ngeplay ada beberapa program juga ya teman-teman. eh yang paling bagus sih yang punyanya pemerintah Chinese government. Itu nanti Hmm. ada websitenya sendiri. Saya tunjukin sebentar. Saya coba Punyanya lihat pemerintah itu apa? ini. Beasiswanya atau programnya atau apanya? Iya, jadi beasiswanya jadi pilih bisa pilih Hmm. kampusnya mana aja gitu, Pak. Oh, kalau dari pemerintah gitu ya. Iya benar. Cuman udah ada kayak pilihannya kampusnya apa aja gitu. Oh gitu. Iya. Orang Saya belum Indonesia bisa. banyak di situ. Iya, banyak banget, Pak. Ini bener-bener kalau dari gradual aja udah 1.000, Pak. Belum dari agent lain. Hmm. Nanti mungkin kalau informasi untuk tuition per semester per tahunnya saya coba cari ya, Pak. Oke. Mungkin. Ini saya liatin yang untuk program pemerintahnya dulu ya. Oke, oke ya. Ini beasiswa pemerintah namanya CSC Scholarship, teman-teman. Hmm. Aku share aku share linknya dulu di sini. Kalau mau lihat ya nanti. Nah, nah aku lagi berusaha untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, di sini untuk requirement-nya apa aja? Udah ada listnya teman-teman di sini. Ya, ada CV, ada paspor, terus nanti harus minta recommendation letter dari dosen. Ya, Dapat dapat full ya full tadi karena ya. iya saya yang kapan hari sempat minta Pak Heri ya, Prof ya. Terus Gitu. oh rekomendasi Ya, tadi ya. iya surat rekomendasi benar. Iya, nah, ini kalau yang foreigner physical ini teman-teman Hmm. minta ke harus kayak datang ke polisi gitu ya, SKCK ya kalau Oh, nggak salah SKCK namanya. harus from China, from oh dari Indonesia atau dari sana? Tuh. Dari Indonesia Pak, benar-benar. SKCK harus Hmm. minta dari Indonesia kalau nanti harus minta biar menyatakan kalau nggak pernah melakukan tindakan kriminal begitu begitu Hmm. ya Pak. Tuh. Nah, cara daftarnya, benar, saya bukain. Ya, Chinese University Agency Number List. ini anak-anak semester berapa ya? Ada yang semester Ya, kenapa Pak? 5, ada yang semester 7, ada yang semester 3, macam-macam. Hmm. Oke. Kalau living cost gimana, Jordan? Living costnya? Nah, kalau dari sekolah saya dikasih pilihan ya Pak. Ada yang mau milih di dorm di dalam sekolah, di area kampus, atau boleh pilih yang di luar, atau boleh juga milih sendiri. Milih sendiri gitu ya. Nah, kalau Oke. saya kan pilih sendiri Pak. Apartemennya lumayan lumayan jauh gitu ya. Ini karena Oh, dari VPN ini kampus. Pak, jadi agak susah emang. Hmm. Kalau Ya yang jadi dekat kampus, oke ya, berapa untuk kakak? ya saya kan milih sendiri, lumayan Hmm. jauh. Kalau Hmm. yang di dalam kampus itu sekitar 2.000 sampai 3.000 yen per bulan. Jadi sekitar 5-6 jutaan gitu ya. Coba saya Oh, itu apartemen ya? sekitar 5-6 jutaan per bulan, teman-teman. Untuk Itu apartemen ya? ya apartemen sama dorm. Jadi Oh, pilihannya oke. apartemen sama dorm. Kalau Nah, dorm ya harganya segitu juga. relatif dari Hmm. luas. Iya, Hmm. kalau dorm range-nya segitu juga, Pak. Range-nya. Oke. Ada yang mungkin ada yang lebih rendah. Cuman saya nggak Hmm. tahu modelnya seperti apa ya, Pak. Jadi
saya juga sebelumnya kan research juga yang punya teman-teman juga, punya teman-teman saya yang paling ideal harganya 2.500 sampai 3.000 itu udah oke buat sendirian gitu ya. Nah, Hmm. kalau teman-teman udah ada temen yang buat barengan segala macem, buat berdua itu lebih murah gitu ya. Pasti Hmm. pasti lebih murah karena teman-teman nanti bagi listrik, bagi biaya-biaya lainnya lebih murah gitu ya. Kalau saya sendiri, saya apartemen lumayan jauh. Saya 4.000 tapi bagi dua sama kakak saya. Hmm. Jadi masih masih kurang lebih oke gitu ya. Hmm. Gitu sih. Oke, Untuk living cost masih murah. tapi kalau share rumah dengan share room sama saudaranya sih oke. Kalau share dengan orang asing saya nggak rekomen ya. Iya bener. Nah, kalau yang dari sekolah itu ada yang dorm, jadi sharing Hmm. itu ada yang sampai berempat. Wah, besar ya, kamarnya Dan besar ya. kasurnya itu ada yang bunk bed. Nah, itu yang murah, Pak. Oh, yang murah itu. Ya, jadi kalau teman-teman emang nggak bisa atau terganggu dengan Hmm. keberadaan atau keramaian gitu, jadi mending jangan gitu sih. Saya dulu pernah nyari murah, tapi domnya share sama orang India. Mati saya. Orangnya itu Iya. kerja keras bener. Jadi eh, saya jam jam 6 jam 7 jam 8 baca sudah ngantuk jam 9. Dia tuh baca sampai jam 12 malam baca terus gitu. Saya nggak bisa tidur di sana baca. Terus mereka makan malamnya tuh jam 9 malam. Terus baunya itu minta ampun kayak itu. Iya, iya benar, Pak. Saran saya sih kalau ada saudara oke sharing, tapi kalau kalau sama orang asing saya kok nggak berani saran. Oke. Iya. Kalau makan gimana? Makan di sana. Kalau makan saya lumayan sering makan di kantin dan Hmm. masak juga. Kalau di Hmm. kantin sangat murah-murah ya teman-teman karena babi di sini juga murah-murah. Tapi jangan Hmm. jangan takut buat teman-teman yang nggak makan babi karena di sini ada kantin khusus halal food gitu ya. Hmm. Jadi bener-bener cuman ya kayak sapi, kambing gitu-gitu. Dan enak kok saya udah nyoba juga, enak makanannya. Gitu. Oke. Terus harganya sekitar ini kebanyakan pilih-pilih ya teman-teman. Jadi Hmm. ngambil-ngambil lauk gitu ya. Cuman Hmm. kalau saya rata-rata makannya sekitar 12 sampai 15 RMB, berarti sekitar 30 ribuan lah sekali makan. Gitu. Jadi Hmm. masih masih oke lah. Jadi kalau kurang lebih di Indonesia masih kurang lebih lah harganya gitu. Ya, oke. Oke, saya buka. Barangkali ada yang mau tanya. Ada yang teman-teman ada yang mau tanya, silakan. Mau tanya, ini kepo aja ini kepo aja. Ya, Kok ya, Boleh, boleh. silakan. kalau nggak salah kan, kok Jordan sama kakaknya kan punya bisnis isi import itu kan. Nah, Hmm. Iya, enaknya kuliah di Cina ini sama bisnisnya Koko itu ada keganggu nggak? Apa justru dengan kuliah di Cina itu malah lebih membantu banget gitu? oke. Justru sangat ngebantu ya teman-teman, karena dari hal simpel kayak saya di sini kan ada kayak gudang juga. Jadi Hmm. di sini mau pulang pergi ke gudang juga enak gitu kan ngelihatnya. Dibandingkan dulu di Indonesia saya nggak bisa ngelihat langsung. Kedua, di sini saya banyak channel jadinya kan. Jadi teman-teman orang Indo yang kayak pengen kirim barang segala macem, jadinya makin banyak gitu ya yang saya bantu. Ya jadi sangat ngebantu juga saya di sini gitu sih. Kalau ngeganggu sih enggak ya, karena saya belajar bahasa juga seneng gitu ya teman-teman. Jadi nggak yang sampai keganggu gimana gitu sih. Thank you bro. Hmm. Udah, thank- Makasih. Hmm. Ada pertanyaan lagi barangkali teman-teman yang lain? Halo, Ko Jordan. Iya, halo. Saya Fernando. Saya juga mau nanya terkait kalau public transport di sana itu gimana? Apakah sangat aksesibel? Terus eh, apa bisa kerja sambil kuliah gitu kok di sana? Terus kerjanya itu apa? Thank you. Oke. Untuk public transport, ya sangat nyaman ya teman-teman di sini. Karena yang pertama, aku hampir tiap hari jalan kemana-mana. Ke kampus juga jalan. Karena emang jalannya sebersih dan senyaman dan seaman itu. Kedua, ini tadi aku bilang kalau kampus-kampus di Cina, apalagi kampus saya ini, udah ada stasiunnya sendiri, stasiun MRT. Dan MRT kan sangat murah ya teman-teman. Kalau pernah naik MRT, LRT yang di Jakarta harganya sama. Kayak kita beberapa stasiun aja cuman bayar 2 RMB, jadi sekitar 5 ribuan. Jadi saya emang lumayan sering pakai MRT kemana-mana, karena emang semurah itu. Daripada harus naik taksi,
Karena kalau di sini naik taksi, yang pertama harganya lumayan, ya ada yang murah ya. Cuman kalau yang murah itu teman-teman bisa mabuk, karena sopirnya di sini emang ngawur-ngawur nyetirnya ya. Mereka kejar target, jadi bener-bener yang kayak changing lane-nya itu ngawur gitu lah teman-teman. Sama di sini kan jalurnya lumayan besar juga ya kan. Mostly highway di sini. Jadi emang paling cocok itu naik bis atau naik MRT gitu sih. Terus tadi pertanyaan kedua kerja ya. Kalau di sini, kalau saya kan memang udah ada bisnis. Cuman kalau buat teman-teman, biar ada gambaran, teman-teman saya yang belum ada background bisnis, dia ada yang kerja di sini juga, ya. Dia kerjanya, tapi nggak bisa yang legal ya teman-teman. Kalau di China kan beda sama Taiwan ya. Kalau Taiwan kan harus, boleh kerja legal boleh ya. Kalau yang di China ini, kalau teman-teman pengen kerja, ya kebanyakan mereka buka bisnis atau kerja kalau mau kerja ikut orang China ya cari yang bisa terima teman-teman nggak lewat jalur legal gitu ya. Contoh ada supermarket ya kan teman saya ada yang jual ada yang kayak apa yang scan kasir di supermarket itu juga ada itu bisa. Cuman kalau yang nggak legal mostly kerja kasaran kayak di Aussie gitu ya teman-teman gitu sih. Jadi kalau buat eh, saya sendiri saya ngerekomendasiin teman-teman mending startup aja gitu ya. Karena yang pertama itu bisnis buat teman-teman sendiri, gagal pun nggak apa-apa gitu kan daripada harus ikut orang. Gitu sih. Apakah menjawab Bro Fernando? Aman kok. Thank you so much. Oke, Oke, ada lagi? Saya mau tanya deh, mungkin dari saya. Ini, boleh Pak. Jordan. Jordan tertarik nggak jadi agen untuk ke calon mahasiswa dari Indonesia? Boleh, boleh teman-teman nanti kalau ada yang mau ini kontak aku aja, aku bantuin nggak apa-apa. Hmm. Jadi yang selanjutnya pertanyaan saya, kenapa South China University of Technology? Kenapa nggak milih yang kota lain gitu? Oke, sebenarnya kalau China ini kan pusat pendidikannya di Beijing ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu kan ada Unif Peking University, Tsinghua, sama Beijing Technology kalau nggak salah ya. Hmm. Itu peringkat 14 atau 17 sedunia. Cuman kenapa saya pilih Guangzhou kotanya, ya kan? Karena yang pertama, Guangzhou itu kota untuk bisnis, berbisnis, ya kan? Kota yang kalau teman-teman tahu ada Canton Fair, itu kan paling fair terbesar di Cina gitu kan. Nah itu saya yang pertama ngejar itu. Nah baru yang kedua saya baru cari universitinya. Untuk di Guangzhou sendiri ada tiga top university, SUT, terus South China Normal University, itu punya pemerintah, sama Jinan University. Nah, kenapa saya pilih yang SUT? Karena SUT ini dia peringkat 12 atau berapa belas di Cina. Jadi dia termasuk program proyeknya China yang 985 itu. Kalau SCNU dia nggak masuk program ini. Jadi ini univ unggulannya China juga, ya kan? Terus yang kedua, karena emang swasta lebih baik daripada pemerintahan ya teman-teman. Dari segi fasilitas, dari segi lingkungan, ya kan? Karena kalau pemerintah itu kan dibuat untuk umum ya. Jadi kalau SCNU itu kampus sebelah, dia itu orang umum boleh masuk, dipersilahkan gitu kan. Cuman kalau SUT, kita pakai Face ID, masuk kita pakai tap kartu, terus kalau kayak orang-orang random mau masukin motor nggak boleh harus punya plat nomor khusus masuk univ saya. Jadi lebih private lah gitu kan. Jadi kalau orang tua tanya mau aman atau mau pilihan yang lebih better, saya lebih rekomendasiin SUT. Karena teman-teman saya yang di SCNU juga lumayan menyesal pilih di sana. Karena Oh, emang pakai agent. Kalau agent kerjasamanya yang sama pemerintahan gitu sih. hmm. Ini private ya. Betul Pak. Yang punya siapa kalau boleh tahu? Ada kalau tahu. Nah, saya coba cari dulu, saya juga kurang paham Pak. Ini yayasan atau berbasis religius atau berbasis apa gitu? Atau foundationnya apa gitu? Atau punya Hmm, pengusaha? saya coba cari. So, Kalau ini private, kayaknya bisa kolaborasi sama Ubaya deh. Kan kita kan juga private. Biasanya private sama private gitu ya. Kita sama negeri itu agak susah biasanya kan culture-nya juga beda. Jadi
Private itu ya ya kayak ubaya gini situasinya ya. Jadi treatmentnya beda, kalau Anda negeri itu juga beda lah. Cuman di Indonesia master sama postgraduate program itu kan belum berkembang ya yang private ya. Iya. Kalau di China sepertinya sudah banyak berkembang. Di Amerika ada Harvard, ada Stanford, itu kan private semua ya. Bahkan lebih bagus Benar. daripada. Ini sumbernya kalau dari banyak ya Pak. Ada yang dari Kementerian Hmm, Pendidikan atau apa. Jadi saya kurang paham juga. Takutnya kalau saya sebutin nanti salah salah ya. kan. Iya. Sumber itu maksudnya apa? Dia pemiliknya atau apanya? Nggak maksudnya kalau sumber di Google gitu Pak. Yang dia Hmm, nyatakan kayak ya ada yang dari Kementerian Pendidikan, ada apa. Jadi saya kan juga nggak paham ini sumber Google-nya dari mana juga. Takutnya hmm. salah informasi atau bagaimana. Tadi ada yang angkat tangan sepertinya ya. Siapa tadi? Nisa atau siapa? Oh itu. Ada yang tanya ini, Anissa nantanya, silakan. Iya boleh. Ya, halo kok. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ini Ya. sebenarnya cuman pertanyaan general sih, karena berdasarkan teman saya yang kuliah di China juga, dia Iya. ngerasa, oh BTW dia, aduh saya lupa sih universitas apa, dan dia private juga, lalu Iya. dia tuh masuk ke yang kelas internasional. Nah, yang Mm-mm. saya mau tanyakan di sini, kalau karakter pertemanan di sana itu gimana kok? Soalnya kalau yang based on my friends experience itu, dia sedikit agak dikucilkan gitu dari yang eh, mahasiswa yang benar-benar regulernya universitas tersebut dengan yang konsentrasinya ITB. internasional gitu. Hmm. Mungkin kalau pertemanan ini lumayan ini ya, beda-beda ya sebenarnya. Cuman kalau aku jawab dari lingkunganku, sekitarku, eh, karena di kelas saya cuma ada 2 orang Indonesia, sisanya internasional ya, random. Ada yang dari Rusia, Kirgistan, terus Vietnam segala macem. Untuk pertemanan, jujur, karena kita di sini punya orientasi sendiri-sendiri. Ada yang ke Cina pengen cuman belajar, ada yang ke Cina pengen bisnis, ada yang ke Cina pengen beda-beda lah ya. Jadi emang lumayan lebih individualis ya kebetulan. Cuman kalau kita mau berteman itu bisa-bisa aja kok teman-teman. Kayak aku sekarang udah ada kayak grup berlima berenam sama orang US segala macem. Selama kita ya ramah lah ya, mereka juga welcome kok sebenarnya. Cuman ya harus pinter-pinter inilah ya seleksi, harus selektif lah. Kalau kelihatannya emang nggak bisa jadiin teman ya mending nggak usah ya. Untuk tipikal pertemanannya untuk saya lumayan ini ya bersaing gitu ya. Kalau emang di kelas saya lumayan bersaing. Cuman kalau dengar-dengar cerita teman-temanku yang udah ngambil S1 di sini, yang udah lagi berjalan S1, mereka emang lumayan ini sih, lumayan individualis ya. Karena emang tipikal-tipikal orang luar kan emang kayak gitu ya. Dibandingin kalau orang Indonesia kan lebih suka berteman gitu ya. Itu Hmm. sih. Eh, terus untuk Ko Jordania sendiri tuh nyaman nggak dengan rasa individualismenya mereka yang cukup bisa dibilang kompetitif juga gitu? Ya. Kalau aku so far ya nggak keganggu sih. Karena emang fokusku di sini buat belajar, bukan bukan buat nyenengin mereka juga. Jadi ya ya nggak apa-apa gitu. Mau mereka individualis, mau mereka yang kayak mau nyenggol-nyenggol kita ya udah nggak apa-apa ya. Toh ya kita mungkin kalau di Indonesia juga ada ya teman kayak gitu. Jadi ya kita emang harus pinter-pinter juga ya. Pilih-pilih teman gitu ya. Apalagi ini case-nya orang luar negeri gitu ya teman-teman. Itu sih. Oke, thank you Ko. Another question boleh nggak Ko? Menja- Silakan, gimana, gimana? Iya. Apakah udah Gimana, menjawab? gimana Anissa? Masih Sudah ada? menjawab tapi mau mau another question. Boleh, Boleh, silakan. boleh. Oke, kemarin itu bulan Oktober saya alhamdulillah dapat kesempatan buat visit ke Korea. Nah, Ya. sebagai warga negara Indonesia yang teknologinya nggak seberapa maju dibandingin sama negara Korea, saya tuh cukup agak gitu kok kayak ngelihat apa ya di sana kan saat jam pulang kerja tuh saya sempat merasakan naik MRT yang dimana ternyata di MRT Korea dan MRT Jakarta tuh sangat-sangat beda gitu ya. Kalau yang di Korea kan dia mungkin
11 12 dengan yang di China masih yang melakukan pekerjaan dalam MRT dan segala macam dibandingin yang Jakarta kan toksik dan aduh acuh tak acuh gitu kan. Nah, menurut Koko tuh sebagai mahasiswa yang visit ke China yang bisa dibilang China itu negara yang teknologinya sudah cukup maju, Koko sempet nggak sih kayak bingung dan apa sih tanggapan Koko tentang teknologi China gitu? Oke, yang bikin aku culture shock ya. Paling pertama, aku waktu itu diajak sama saudaraku ke stasiun MRT dan emang di Guangzhou ini ada kayak satu kawasan yang satu stasiun ini untuk ke 5-6 mall gitu ya teman-teman. Namanya tuh di Shilu Station. Jadi aku diajak ke sana, aku dengan gambaran oh MRT station ya biasa yang kayak kayak di ya kayak di Jepang gitu ya teman-teman ya. Kalau di Jepang atau di Korea ya biasa gitu kan ya. Saya ke sana, terus saya benar-benar sendiri ke situ. Saya bingung. Itu benar-benar nggak tahu lane-nya tuh banyak, ada beberapa line gitu ya. Ada 3 atau 4 line gitu. Saya benar-benar kesesat di situ teman-teman. Tapi untungnya kayak kalau ngomong teknologi di sana udah kayak disediain yang kayak papan layar, terus garis-garis segala macam yang pakai lampu-lampu gitu-gitu sih. Jadi kalau mungkin udah pernah ke Korea, ya kalau bandingin sama Indonesia emang jauh ya teman-teman. Tapi kalau ke China, ya aku lebih apa ya ngomongnya lebih prefer China daripada daripada Korea ya karena kalau teman-teman nanti ke sini pasti nemuin banyak kalau di MRT itu pasti banyak kayak anak-anak yang masih seragaman, anak SMP gitu ya, SMP SMA sampai jam 8 jam 9 malam itu mereka masih kayak di MRT buka buku, duduk, diem, tapi ya lingkungannya nggak ngeganggu, nggak yang kayak gimana-gimana. Terus mereka yang ngasihin orang-orang tuh yang ngasihin duduk buat orang belajar gitu. Jadi nggak yang kayak orang Korea gitu teman-teman. Aku ngerti tipikal orang Korea yang bener-bener kalau teman-teman pernah datang ke satu toko terus kelamaan di situ pernah diusir gitu ya. Mungkin pernah pernah ada pengalaman mungkin kalau di Korea. Kalau di China nggak. Kalau teman-teman mau nanti mau kerja just tip segala macem, aku ngalamin sendiri ya teman-teman. Kalian mau video mau 10 kali, mau minta ukuran kayak apa, orang China pasti mau ngelayanin gitu sih. Jadi kalau dibandingin sama Korea, lumayan jauh gitu, Anissa. Ah, oke kok. Keren banget. Sama Ya, ini ada yang nitip pertanyaan. Karakter boleh. dosen di sana tuh gimana sih kok? Kalau karakter dosen dengan Ubaya aku ngomong ini jujur ya, kurang lebih ya teman-teman. Karena di sini kayak tahu nggak sih tipikal guru SMA yang kayak kalau kalian dibikinin grup, terus kalau nanti ada listening test diingetin materinya ini, terus aku ada pengalaman yang cukup nggak enak ya kan. Awal-awal itu eh, waktu awal masuk 1 bulan awal lah. Jadi tuh aku dapat guru yang bener-bener dosen tuh yang bener-bener nggak peduliin kita gitu lah ya. Kita tuh kan baru masuk, baru belajar Mandarin yang Mandarinnya tuh udah level intermediate gitu ya teman-teman. Terus dosennya tuh ya udah jalan aja ngajar, kita ngerti nggak ngerti dia tuh ngajar jalan, kita tanya nanti ya setelah kelas nanti setelah kelas gitu ya ngajar gitu. Terus akhirnya kayak beberapa dari teman kelasku itu kayak bikin petisi gitulah ke kantor sekolah. Nggak sampai 3 hari, nggak sampai 5 hari, dosennya tuh kayak ngechat di grup dia dipindah gitu teman-teman. Jadi kampusnya juga cepet nanggapinnya, langsung diganti sama guru lain, ya kan? Dan gurunya kayak ya yang sekarang udah way better, lebih ngertiin kita, dan sekarang jadi wali kelas kita juga, gitu. Jadi kalau nanya tipikal guru, teman-teman jangan takut lah, gitu. Itu sih. Oke, thank you Ko Jordan. Oke. Terima kasih Anissa. Fernando, ada pertanyaan? Mm-mm. Ada Prof, saya mau nanya lagi kok. Kan Ya, eh, di China itu kan ada banyak aplikasi kayak streaming apps, messaging apps, sama social media apps itu yang diblok ya katanya. Nah terus kita sebagai mahasiswa misalnya yang mau kuliah di sana itu gimana kok? Mau tetap stay connected sama di Indonesia atau mau pakai aplikasinya lah gitu. saya sendiri juga masih pakai kayak Google, TikTok, IG masih bisa semua kok teman-teman. Itu nggak masalah. Soalnya pakai VPN yang ini ya berbayar ya.
Jangan pakai VPN yang murah-murah atau yang bahkan gratisan gitu ya. Soalnya pasti trouble di sini. Kalau bisa yang subscribe kayak setengah tahun atau 1 tahun langsung, ada yang 3 bulan dulu kok buat nyoba bisa. Aku pakai Anycast, nih aku share di sini ya teman-teman. Ini so far belum ada masalah problem gimana-gimana. Anycast apps-nya, ini VPN-nya. Jadi kalau teman-teman mau nanti ke sini, jadi ke sini, boleh banget pakai Anycast, pakai VPN ini atau Let's VPN juga bagus. Let's VPN catat aja ya. Jadi kalau mau stay connected sama teman-teman atau masih ada kerjaan di Indonesia, kayak saya ya, aman kok, nggak keganggu kok ya. Karena ya VPN, pakai VPN yang subscription ya teman-teman. Itu Fernando. Oke kok. Oh iya kok. Tadi kok bilang S2 satu tahun itu 30 sampai 40 juta ya? Oh, Benar atau salah? bahasanya 30 sampai 40 juta. Oh, benar. Pengantarnya. Kalau S2-nya Oh, nanti aku coba cekin ya, soalnya aku tadi belum nemu harganya berapa untuk oh S2-nya. ya nggak apa-apa kok. Nanti boleh info nggak? Boleh, Sama boleh. scholarship scholarship berapa? Oh iya, boleh, boleh, boleh. Thank you. Nanti Makasih ya, banyak. nanti di akhir kelas aja aku share ini aja ya, kayak sosial media aku aja. Nanti Oke, teman-teman boleh oke. DM aku, oke. Thank you. Oke, Ya, Bos. buat Jordan ya. Buat teman-teman yang mungkin Mandarinnya nol ya. Kalau Mm. pengen pengen lihat kota Guangzhou misalnya, itu ada tips nggak? Hmm, tips ya, Mm-mm. download aplikasi sih, kayak aplikasi translator kayak aku pakai awal-awal pakainya Baidu Translate teman-teman ini ya. Baidu. Ini udah wajib sih Baidu Translate. Jadi kalau datang teman-teman nggak takut nggak bisa baca segala macam, nanti tinggal kayak di foto aja itu, nanti keluar langsung bahasa Inggris gitu ya. Cuman Hmm, di sini hampir semua kayak papan informasi segala macam itu udah ada Inggrisnya Pak. Jadi nggak kayak China hmm, yang dulu yang kayak dia nggak peduli orang bisa nggak baca, ya kan? hmm, Bisa nggaknya. Sekarang hmm. udah way better. Ya. China udah ya dia udah lumayan ngertiin orang luar gitu sih. Terus Hmm, oke. Orang kebanyakan bahasa Mandarin ya, yang bahasa Inggris tanya polisi di jalan itu nggak bisa ya. Mereka uh, everything kalau in itu English. benar, iya Uh, ya. Orang orang China Inggrisnya lebih jelek daripada kita teman-teman. hmm, Ini beneran. Mereka sangat susah untuk memahami Inggris gitu ya. ya, Itu sih. oke. Jadi kalau disarankan ngambil S2 itu yang in Mandarin or in English ya, sarannya gimana coba? Kalau saran saya Mandarin, karena biar sekalian belajar bahasanya juga. Cuman kalau Oke. teman-teman ya ngerasa berat atau ngerasa Inggrisnya jago ya nggak masalah loh ngambil apa English Start gitu ya. Hmm, itu teman-teman ya. Ada lagi Oke. pertanyaan? Ini Jordan mau ada kelas jam berapa? Nggak, santai Pak. Masih jam Oh, oke, oke. jam 2-an kok. Iya. Iya, Ada itu kelas jam Felicia. berapa? Oke, Jam 2 silakan. masih kelas saya, Pak. Iya. Oke. Permisi kok aku mau tanya tentang kayak financial preparation yang harus dimiliki sama mahasiswa internasional. Nah, kalau yang aku baca-baca kayak di negara lain di Jerman itu mahasiswa yang mau kuliah di Jerman itu kalau nggak salah harus punya sekitar 800 euro ke atas, 8.000 euro ke atas untuk biaya hidup per tahunnya. Sebagai pengajuan juga visa pelajar gitu. Nah, kalau misalnya di Jerman, apakah di Cina, apakah ada finansial khusus yang harus disiapkan gitu sebagai mahasiswa internasional yang mau belajar ke China? Oke. Untuk financial preparationnya, saya sendiri kemarin persiapin itu kurang lebih 20-30 juta untuk daftar dan segala macam untuk bulan pertama ya teman-teman. Dan itu udah lebih-lebih kok. Jadi jangan Hmm. kalau dibandingin sama negara Eropa sangat jauh ya. Kalau teman-teman mungkin pernah ke Malaysia, ya ke Malaysia, ini living cost-nya juga kurang lebih ya teman-teman. Harganya sama China kurang lebih kok. Jadi nggak semahal itu kalau China. Hmm. Ya anggap aja kalian tuh 2 kali lipatnya Indonesia lah harganya. Sekarang kan kurs kan 2000-an kan. Jadi living cost segala macam kurang lebih kok. Saya banding-bandingin sama di Bukan Indo dua kali sama tempat lipatnya lain. Indonesia, Iya, dua kali lipatnya Tenggilis. Nah, Inggris.
Kalau di Inggris kan makan pentol 12.000, 10.000. Tapi kalau KTP ya harganya juga sama kan. Iya, 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 benar, 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 benar. Maksudnya kayak masih, masih inilah. Kalau buat nyiapin uang sebesar berapa nih 8.000 euro, wah itu kebanyakan Wah, teman-teman. hemat Bisa ya. buat setahun itu di sini, lebih malahan ya. Oke, Jadi nggak usah takut nanti sampai sini nggak bisa makan, enggak kok teman-teman. Di oke. sini kalian mau mau mode hemat juga bisa. Mau makan di kantin, kantinnya juga enak kok, enak-enak makanannya. Gitu sih. Eh, Felicia buat tip aja. Minggu lalu kita undang alumni juga di Jerman, tapi kemarin kan nggak banyak yang hadir sih. Jadi dia cerita sarannya gini, kalau belajar sekarang jangan ke Jerman. Jerman lagi krisis, ke Cina aja katanya gitu ya. Iya, Dia iya, iya. bilang gitu, katanya. Nyari pekerjaan susah, pemerintahnya lagi katanya gitu ya. Memang bisa lihat di video sebelumnya kira-kira gitu ya. Jadi beberapa tipnya seperti itu. Tapi nggak ada deposit toh ya Jordan ya. Kalau ke Cina nggak perlu deposit ya sekolah gitu. Kalau kampusnya nggak ada, Pak. Cuman kalau kayak teman-teman nanti kayak saya sewa apartemen mandiri ini ya, maksudnya kayak Hmm, daftar sendiri apartemennya segala macem. Nanti deposit langsung 3 bulan. Cuman kan hmm, murah ya. Kalau deposit 3 bulan masih paling berapa itu? 8.000, 10.000 yen hmm. masih ya 20-an juta lah, masih oke lah gitu ya. Nah, terus apalagi nanti kalau saya kan mahal ya karena apartemen sendiri gitu ya. Dan nanti dibagi dua juga harganya. Jadi masih murah gitu ya. Itu. Felicia apakah menjawab? Menjawabku sama mau tanya satu lagi. Waktu Boleh. waktu Koko ke China itu apakah ada kayak perbedaan yang signifikan sama di Indonesia? Misalnya kayak waktu ke China lihat teman-teman belajarnya pada kayak tekun semua. Aku harus ngejar sampai ternyata Koko itu kayak belajar terus gitu sampai kayak gimana ya ngomongnya? Hmm. Eh kayak saking saking tekunnya agak agak beda nih sama yang di Indonesia. Terus pertanyaanku apakah Koko di sana kayak masih punya spend time waktu buat Koko sendiri misalnya kayak olahraga, main dan lain-lain atau gimana? Oke. Karena aku masih ngambil bahasa juga, terus aku juga sambil kerja. Waktuku tuh ya lumayan inilah ya, lumayan habis untuk dua ini. Cuman aku masih tetap kok nge-gym di sini, sama aku juga masih basketan di kampus, ya kan. Terus untuk pertanyaan yang pertama tadi, kalau ngelihat teman-teman yang kompetitif gitu ya, jujur ada, jujur aku awal-awal datang kayak lumayan, wih ini anak nggak ada nilai ini di Indonesia ada. Cuman itu beberapa ya teman-teman. Tapi aku pernah iseng-iseng kayak masuk ke kelasnya orang Cina. Benar-benar ini kelas untuk Cina lokal. Dia itu kayak lagi belajar engineering kayak mempelajari apa sifat gelombang segala macam. Saya juga nggak paham. Saya waktu itu iseng aja datang masuk. Ini semua semua mahasiswa modelnya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti mau ngeliat orang China belajar kayak gimana ya datang aja lah. Emang agak gila-gila gila-gila belajar gitu sih. Emang beda gitu. Cuman kalau bandingin orang internasional sama orang Indonesia, kalau saya bandingin Ubaya sama waktu saya di SMA di Sinlui, tipikalnya sama-sama kok teman-teman. Yang masih ambis, kalau kita ngomongnya ambis lah ya. Ambisnya itu masih dalam kadar ambis yang masuk akal gitu lah. Cuman kalau orang China lokal emang menurut saya di luar nalar lah. Dia kalau teman-teman nanti ke kampusku, itu mereka setiap mahasiswa punya kayak kursi lipat masing-masing sendiri-sendiri dia jajarin di depan kelas sama ada kayak botol botol sendiri-sendiri ya kan. Nanti waktu ada kelas nih, kelas kita kayak ada misalnya kelas 2 jam. Terus ada jeda 10-20 menit di tengah-tengah. Mereka keluar kelas, duduk sambil makan, nyemil gitu ya, roti atau sandwich segala macem. Sambil duduk di kursi depan kelas, sambil buka buku gini. Jadi mereka istirahat juga tetap belajar, teman-teman. Itu sih yang menurutku agak lain gitu ya. Itu Hmm. Felicia. Oke, terima kasih. Yoi. Oke, Saunaldi, silakan. Mm-mm. Baik, selamat pagi Prof. Selamat pagi Koko. Ya, Ya, pagi. pagi Saunaldi. Saya dengar kan Koko tuh impor juga ya Koko ya. Iya. Nah, ketika Koko di sana, Koko bisa nggak apa? Pasti kan ada banyak komoditas dari sana yang berpotensi untuk dikirim ke Indo gitu. Nah, kira-kira Koko
memanfaatkan itu opportunity itu dan mencarinya itu bagaimana kok? Yang pasti Ah, ya, sesama ada lagi apa? importer ini, sama importer. Oh iya, soalnya itu juga importir dari China juga ya. Nggak, saya forwarder sih lebih tepatnya. Oh, oke. Iya 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 iya. Untuk riset ya kita bilangnya riset pasar lah ya teman-teman ya, riset produk. Yang pasti saya cari dulu, ngeliat dulu eh di China-nya, di Indonesia yang lagi butuh apa gitu lah ya istilahnya ya. Cuman kalau risetnya di sini, saya lihatnya dari Alibaba juga ya, 688 aplikasi itu sama ya. Lumayan sering bawa bawa klien juga ke pabrik gitu ya. Jadi ngerti lah yang lagi viral, yang lagi dibutuhin segala macam gitu sih. Sebenarnya saya juga forwarder kok, Sonaldi. Hmm, Iya. Oke, Jadi oke. lumayan ya banyaknya itu ngebantu customer-customer B2B juga gitu. Oke, Gitu oke, sih. oke. Sonaldi tertarik ke sekolah di sana. Kayaknya Nanti kita kalau mau bahas bisnis Kemungkinan, Pak. kita berbicara secara pribadi saja boleh. Boleh, boleh. Iya iya. oke, oke. Itu. Ada lagi mungkin Sonaldi? Ada lagi? Ya, itu aja sih kok. Hmm, Yoi, oke. Ya, thank you kok. Thank you Pak Heri. Thank you. kasih. Ada lagi teman-teman? Saya mau Prof. Oh ya, Daniel, silakan Daniel. Oke, selamat pagi kok. Selamat pagi kok. Yuk Koko pagi. kan sekarang lagi di China tuh. Eh, Yep. sekarang aku juga lihat ini di Instagramnya Koko. Koko merupakan importir yang bernama Simpor. Yang dimana ini tuh mungkin masih kebanyakan dari Alibaba sama Alibaba doang ya Bu, barang-barangnya. Iya sama Taobao, sama ada yang pabrik sih, cuman emang nggak di listing di situ. Iya. Oke, terus harapannya Koko itu apakah Koko nanti ke depannya mau impor kayak misal nih bahan baku beras bertonton, terus habis itu kacang hijau bertonton gitu. Apakah seperti itu Kok, atau masih tetap seperti yang sekarang? Oke. Maksudnya. Ya untuk sebenarnya ini lumayan internal ya teman-teman. Untuk targetnya isi import sendiri, ya kan? Ini kan kita emang udah secara legal lah ya di Indonesia. Jadi harapan kita bisa menuin target import juga, ya kan? Dengan cara kita udah ini kok dari 2020 itu kan udah lumayan banyak yang pakai FCL ya teman-teman, full container load. Jadi ya harapan kita lebih kalau bisa lebih rutin ya kan. Dengan cara apa ya? Kita sekarang ini berupayanya ngejar ke apa ya pabrik-pabrik sama supplier lokal lah istilahnya gitu ya. Kita nawarin jasanya mereka ngambil barang dari China gitu kan. Ya itu mungkin salah satu caranya kita buat bisa FCL kirim full container yang nantinya mungkin bisa merembet ke komoditas ya bahan baku segala macam itu mungkin ya. Cuman kalau sekarang kita mostly-nya ngambilnya di ini sih kayak perhotelan, terus kayak apa ya interior design gitu-gitu ya. Jadi barang-barang itu yang masih yang barang-barang berat gitu ya teman. Terus kayak pabrik mesin yang sampai sekarang itu masih masih rutin itu beberapa pabrik di Sidoarjo sama Gresik. Dia itu kan kirim mesinnya dari China. Jadi sekarang dia kirimnya itu ya part-partnya gitu ya. Nah, cuman mostly yang bikin FCL itu mesin besarnya itu. Itu sih. Jadi kita berusaha buat ke arah sana juga gitu. Yan dan Del. Oke, Apakah oke. jawab ya? Thank you kok. Oke. Lagi? Mau nambah? Di Guangzhou sama di Indonesia selisih waktunya berapa jam? 1 jam di sini Lebih duluan ya. ya kalau di Indonesia 10.50 ya. Di sini 11.50 Pak. Oh, 1 jam lebih dikit. 1 jam ya. 1 jam pas. Cina itu berapa Seperti time zone sih? Cina itu tiga ada ini. berapa? Tiga ya. Sepertinya tiga. Saya juga iya. Oke. Apa saya juga nggak paham ya Pak. Jordan sudah ke kota mana aja selain ke Beijing? Yang pasti daerah bawah ini udah semua ya kayak Hong Kong, Shenzhen, terus daerah-daerah kota-kota di Guangdong ini
Terus kalau tengah apa ya? Hangzhou termasuk tengah nggak ya? Saya juga lupa. Baru Mhm. itu aja sih, Pak. Saya pengennya masih yang kayak ke Beijing segala macam yang daerah-daerah atas gitu. Pengen Oke. ngerasain winternya seperti apa. Soalnya sekarang kan lagi winter di sini, jadi lumayan menghemat juga karena di sini saya nggak pakai AC udah 2 bulan ya. Guangzhou Gitu. itu winter juga. Iya kena, cuman nggak yang salju Pak. Jadi winternya Oh, di sini masih enak ya. mentok-mentok. Ya ini paling 15-16 derajat di sini masihan Pak. Salju itu cuma enak seminggu pertama, seminggu kedua, ketiga saya nggak merasa nyaman sih kayaknya. Jadi kalau Selebihnya sakit semua Pak ya. saran saya Guangzhou gitu ya, kalau mau ngerasain salju jalan aja, jangan tinggal di Iya. sana. Saran saya loh ya. Kalau Suhunya kalau masih kurang lebih sama Indonesia masih sama, cuman kalau Indonesia emang lebih panas mungkin ya kalau di Surabaya oh, ya. Guangzhou berapa? 18, Eh 15? kalau kalau kemarin saya April ke sini itu masih 20-an kayak 28 mentok gitu Hmm, mungkin ya. oke. Sekarang Kalau Surabaya bisa 30-an. Kalau sekarang 15 oh 16-an gitu, 15. Pak. Lumayan lah. Iya. Iya, benar. Kayak Jadi di kalau di Batu luar atas gitu ya. harus harus pakai jaket karena anginnya cukup kencang jadi Mhm. dingin gitu. Full Oke. slacknya dingin, full slacknya. Kalau summer Kalau summer kita kemana saya jujur apa ya bahasa Indonesia sumuk itu apa Pak ya? Gerah gerah gitu ya, di sini. Iya. summer sampai berapa derajat? Kemarin saya waktu summer di sini nggak sampai 30 sih. Cuman mungkin lebih bisa lebih ya. Saya juga belum ngalamin yang Sama sampai tiga Surabaya puluh. beda. Sama Surabaya. Masih panasan Surabaya jauh, Pak. Kalau Oh, Surabaya, Pak. oh Surabaya panas ya, sekali. untuk dapat visa susah nggak kemarin? Sangat sangat gampang. Kalau buat belajar visa Cina sangat gampang, visa China. Oke, jadi Sangat mudah. waktu kemarin apply dapat acceptance letter. Apply yang ngurus di Spasio itu. Ngurus ke Oh, Spasio. Jadi untuk apply visanya nanti teman-teman lewat websitenya Visa for China itu nanti ngisi data diri segala macam. Nanti kalau udah keluar form tinggal di print dibawa ke Spasio sama bawa beberapa requirement-nya itu. Itu sih. hmm, oke, jadi gitu teman-teman. Diwawancara susah nggak? Nggak. Waktu visa Ya, nggak ada wawancara saya waktu itu Pak. diwawancara Tapi ya. mungkin kalau wawancara visa China random mungkin ya. Kayak visa Hmm, US kan juga random nggak semua kena kayak sepertinya ya. hmm. Nggak perlu deposit ya untuk dapat visa ya. Nggak ada, nggak ada, nggak Kalau ada. ke Jerman kan perlu Saya deposit. ngurus visa itu 700-800 ribuan kalau nggak salah. Oke, itu setahun ya? Itu ya untuk setahun betul. Tahun. Visa X1 apa X2 gitu saya lupa. Kalau sudah di Cina ngurusnya lebih gampang lagi ya, atau gimana? Lewat kampus. Eh, Maksudnya untuk perpanjang visa gitu Pak atau Ya, bagaimana? perpanjang visa. Untuk perpanjang visa saya kurang paham bisa ngurus di sini atau enggak atau harus Hmm. pulang dulu atau bagaimana. Saya belum ini Pak. Cuma tip Iya. aja buat teman-teman yang sekolah di luar negeri biasanya kalau mau kerja di Indonesia, ya jadi dosen atau di minta ada ijazahnya tuh ada namanya penyetaraan ijazah. Itu pakai di Kemendikbud ya bisa aja Google penyetaraan ijazah. Syaratnya kan cuma upload gitu sama termasuk visa karena banyak yang apa namanya ijazah yang nggak perlu visa kan banyak yang kelasnya online gitu. Nah itu agak repot tuh dapat penyetaraan ijazah. Jadi kalau Anda mau Oh. penyetaraan ijazah, saran saya kalau kelas internasional tetap perlu visa dan Anda tunjukkan Anda tinggal di sana. Itu Ya lebih lebih aman juga kalau mengurus misal kayak teman-teman nanti mau dapat uang jajan dari orang tua misal malas pakai ini ya kalau kalau di sini kan ada yang pakai pakai BCA cuman diinsert di ATM sini cuman kan ada kena persenan gitu lah ya Pak ya. Jadi hmm, kalau teman-teman di sini tipsnya itu buka bank di sini ya kan ICBC terus Bank of China gitu-gitu ya itu lebih enak karena nggak ada fee segala macam teman-teman dari bank BCA orang tuanya transfer ke ICBC langsung paling fee-nya cuma Rp2.500 kalau nggak salah ya daripada hmm, harus 2% setiap berapa ratus RMB gitu saya juga lupa. Jadi untuk ngurus banknya buka bank di sini juga harus visa itu paling penting harus ada visa ya kan sama nunjukin kalian sekolah di sini itu sih karena buka bank di sini bisa-bisa Pak untuk bisnis untuk kerja untuk pemerintah sama untuk mahasiswa beda-beda
requirement-nya. Dan emang Oh, paling gampang untuk mahasiswa. Itu oke. sih. Itu ada lagi terakhir. Boleh. Oh, Yuk. Salnaldi masih tanya. Silakan Salnaldi. Saya mau ini sih tanya tentang kalau kan udah dapat visa apa visa pelajar ya. Nah, kalau misalnya kita mau kerja di sana gitu, apa harus ngurus visa lagi atau apa? Karena kan setahu saya kalau mau kerja di luar negeri kan harus ada visa kerja juga kan. Benar, benar, benar. Nah, ini bagus juga pertanyaannya teman-teman. Jadi baru-baru ini pemerintah Indonesia kan kayak buka kerjasama sama kayak pemerintah Cina ya gitu. Dia ada kayak namanya visa bisnis. Visa bisnis itu bisa buat 5 tahun. 5 tahun ini kalian bebas masuk keluar Cina, ya kan? Tapi syaratnya yang paling utama untuk visa bisnis ini teman-teman harus punya invitasi dari perusahaan di China, gitu ya. Oke, Nah, oke. ini cici saya lagi ngurus juga karena dia udah lulus S1 di Xiamen, terus udah bahasa 2 tahun di sini, ya kan? Udah tamat lah ya istilahnya, dia udah kelas paling ujung juga. Jadi dia kebetulan kita juga bisnisnya juga ada kerjasama sama orang China, perusahaan China. Jadi ini lagi ngurus juga. Jadi nanti kalau teman-teman, kalau cici saya berhasil, saya bisa update juga ke teman-teman kalau emang gampang atau susah, terus butuh apa aja gitu ya teman-teman mungkin ya. Itu sih. Jadi nanti rencana saya emang antara dua pilihan ini antara lanjut S2 kurang lebih Mhm. 2-3 tahun ya kan, atau ya ini mau lanjut visa kerja juga. Gitu sih. Hmm. Itu teman-teman. Udah jalurnya berarti aku. Oke, oke. Iya nanti kalau kalau saya berhasil nanti saya buka buat teman-teman juga bisa kok. Nanti kita ngobrol-ngobrol Oke, lagi ya. Saya doakan oke. berhasil ya teman-teman. Oke, thank Oke. you Oke, bro. thank you kok. Yuk, yuk. Sorry Jordan, kursus bahasanya itu berapa tahun? Saya, Mm-mm. saya Paketnya dari di sana SD gimana? Pak. Enggak, maksudnya pas di China ini, paketnya apa Mm-mm. saja? Kan mau di apa? South Oh, China. yang tadi saya jelasin tuh yang untuk Iya, bahasa atau iya bahasa bahasa. untuk bahasa ada empat empat Mhm. materi. Empat materi Mhm. itu ada listening, Oh ya. terus speaking, writing, sama reading, ya Mhm. kan? Ini empat-empatnya yang nanti dites di waktu kalian tes di HSK gitu ya teman-teman. Gitu sih. Jadi Mhm. nanti waktu teman-teman nanti sampai sini, kalau ngambil bahasa sampai sini, langsung ngurus sekolah ya. Misal kayak mengurus kartu siswa gitu kan. Nanti teman-teman harus placement test dulu untuk Mhm. levelingnya. Jadi ada kayak wawancara singkat gitulah. Nanti sama satu guru sama satu kayak asdos gitulah teman-teman ya. Kalau Mhm. kita istilahnya asdos ya. Jadi nanti teman-teman kayak ada di ruangan, dites bertiga gitu jadinya. 2 orang sama sendiri. Tesnya itu cuma ada dua. Yang pertama suruh cerita, yang kedua dia kasihin 1-2 kalimat kalian suruh baca gitu. Nanti kalau Baca. ya disuruh baca kalimatnya gitu Pak, Mhm. baca Hanzennya. Mhm. Tapi kalau teman-teman nanti mungkin nggak bisa baca segala macam, udahlah apa istilahnya orang Surabaya ngegombes gitulah ya teman-teman. Mhm. Gitu sih ya kayak pokoknya kelihatan kalian bisa tapi lupa gitu aja. Nanti Mhm. kalau misal kalian dapat A ya, amit-amit dapat A gitu ya. Kalian masih bisa ngajuin buat nyoba di kelas B gitu misal. Mau nyoba di kelas B dulu kalau saya mampu bisa di kelas ini gitu ya. Nanti bisa kayak ada teman-teman saya yang misal dapatnya kelas B, dia nyoba sekarang di kelas C gitu. Sampai sekarang di kelas C karena dosen saya yang sekarang kayak menyetujui kalau dia mampu gitu. Itu sih. Jadi Hmm. nggak susah itu kok teman-teman. Kelasnya sampai apa? A, Selama B, C, kalian D, mau. E atau gimana? Kelasnya sampai apa? A, B, C, D, E. Ya, A, B, C, D, E harusnya sampai F. Cuman yang Oh, oke. yang semester ini, yang F itu sisa 3-4 orang kalau nggak salah. Benar-benar habis. Hmm. Jadi yang kelas E yang harusnya kena ke F, balik tetap di E, cuman paketnya bukunya dinaikin gitu, Pak. Hmm. A itu per semester atau per 3 bulan apa per bulan atau gimana? Sama, durasinya sama semua. 6 bulan, satu semester 6 bulan Hmm. gitu ya. Nah kalau saya ini kan udah ngambil bayar 1 tahun, jadinya Ya. kelas C 1 semester, kelas D 1 semester. Jadi 1 tahun ini langsung C sama D gitu. Hmm. Jadi itu ya. Jadi kalau mulai dari A, B, C, D, E 5 semester berarti ya. Iya benar. Makanya kalau kalau Oh. bisa teman-teman
ke sini jangan nol putul lah. Sayang banget buang uang kalau menurut saya. Soalnya kalau di A itu masih belajar yang kayak goresan, terus nada, ada nada apa. Jadi kayak di Indonesia juga bisa belajar itu gitu kan. Cuman Hmm. kalau udah masuk kelas C sama kelas D itu nanti kalau kelas D itu ada khusus kelas bahasa bisnis, Pak. Hmm. Jadi benar-benar bahas bahasa yang lagi apa ya yang lagi dipakai orang China, trendingnya gimana itu ada kelasnya sendiri gitu. Nah, saya ngejarnya kelas itu gitu, teman-teman. Hmm. Itu sih. Itu kelas D ya. Iya, jadi hitungannya kayak buat update kalau orang tua kita yang mungkin ada orang tua yang kerja di China, oh papa ini bahasanya gini 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 gitu ya. Ini Hmm. kita update-nya bahasa yang sekarang yang dipakai orang China itu kayak gimana gitu sih. Kalau masuk kuliahnya syaratnya apa? Eh, SK berapa? SK untuk 5? masuk kuliahnya saya coba baca ini. Iya, sekarang mostly pakai SK5, Pak, SK 5 sudah cukup ya. jurusannya. SK 5 itu setara SK5 D cukup, betul. atau setara C? SK 5 itu setara Iya, kelas C. betul. SK5 itu D, D, D ya. D, Oke. dapat D, Pak, kelas D. Hmm. Kalau udah, iya, Jadi nggak perlu sampai E baru kuliah ya. Nggak itu perlu yang ya. buat Chinese, Chinese, Chinese. Hmm. Oke. Nggak harus, Pak. Nggak harus, betul. Hmm. Iya. Lumayan ya habis Hmm, ini. Setahunan ya. iya, Ada lagi teman-teman? lumayan, Pak. Ada lagi pertanyaan lagi terakhir? Sementara itu ya. Iya, eh, boleh. Terima kasih banyak Jordan atas sharingnya. Di Ya, barangkali kalau teman-teman pengen bisnis apa kontak apa mungkin diskusi apa atau sharing apa sekolah di sana. Tadi yang Jordan cerita mau share oh ini ya IG-nya sudah ya. IG-nya Jordan sudah. ada di tag itu @jormin tarsa ya. Ada Iya, hyphen ya di bawah itu ya. Gitu teman-teman kalau mau lihat update-nya sudah dapat visa intern apa bisnis lah, dan sebagainya bisa tanya di situ. Atau kalau enggak nanti yang angkatan baru kita mungkin ketemu lagi kita kira gitu. Terima kasih. Minggu lalu kita Jerman, oke. minggu ini ketemu Jordan, minggu depan mungkin kita ketemu ada alumni kita yang jadi dosen di Taiwan. Nanti kita Paham. share-share gitu aja. Fokus kita ke Asia. Asia itu lagi booming soalnya. Eropa kayaknya chaos Sen. Tapi cuma terus kedua jamnya juga nggak cocok. Tapi next time kalau memungkinkan nanti kita coba Eropa atau Amerika. Terima kasih Jordan, terima kasih teman-teman sudah bergabung di sini, sudah sharing. Semoga lancar kuliahnya. Apalagi ya, semoga lancar bisnisnya juga. Sehat selalu, apalagi di winter gini kan cuacanya lagi nggak baik-baik saja. Ini juga lagi Iya, badai ya. Kalau di Indonesia banyak badai. Oke, terima kasih Jordan. Salam iya, buat keluarga makasih. di sana ya. Siap. Makasih, Pak. Sukses teman-teman semua. Terima kasih. Izin live Oke. ya. Iya.